pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ini untuk pemaparan peraturan baru mengenai peraturan pelaksanaan Omnibus Law dari dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 9 dan nomor 18. Pada hari ini agenda kami cukup padat. Ada beberapa pemaparan yang akan dibawakan, yaitu mengenai penurunan tarif pasal 26 atas bunga obligasi, persyaratan subjek pajak orang pribadi, kriteria keahlian tertentu dan tata cara penggunaan PPh bagi WNA, kemudian pajak penghasilan atas dividen, badan pengelolaan keuangan haji, dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga sosial dan atau keagamaan. Kita mulai saja dari topik kita yang pertama, penurunan tarif PPh 26 atas bunga obligasi. Jadi untuk bunga obligasi seperti diketahui sebelumnya, tarif bunga obligasi PPh pasal 26 itu adalah 20%. Tapi bisa diturunkan dengan PP. Kemudian berdasarkan PP 9 nomor 21, tarif pemotongan tersebut dapat turun menjadi 10% atau sesuai P3B, dan penurunan tarif ini mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak berlakunya PP 9 2021. Kemudian jangka waktu fasilitasnya ini adalah sampai dengan 6 bulan sejak berlakunya PP 9 2021 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 16 tahun 2009 untuk PP 55 tahun 2019. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, persyaratan objek pajak orang pribadi. Untuk persyaratan subjek pajak orang pribadi, jadi ini sebenarnya penekanan lebih jelas dari peraturan yang sebelumnya. Kurang lebih masih sama, tapi hanya ditekankan lebih jelas lagi. Jadi bertempat tinggal di Indonesia, bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat, dimiliki disewa tersedia untuk digunakan, dan bukan sebagai tempat persinggahan, memiliki pusat kegiatan utama, pribadi, sosial, ekonomi, dan atau keuangan di Indonesia, atau menjalankan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan di Indonesia, antara lain hobi dan sebagainya. Kemudian ini yang thresholdnya, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi jangka 183 hari ini ditentukan dengan menghitung lamanya OP berada di Indonesia dalam jangka 12 bulan, baik secara terus-menerus ataupun terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung sebagai satu hari secara penuh. Kemudian apakah dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau mempunyai niat juga bisa sebagai persyaratan, dan itu dibuktikan dengan dokumen-dokumen seperti kitas, kontrak kerja, dan dokumen-dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal dan lain-lain. Persyaratan orang pribadi yang menjadi SPLN. Jadi di dalam beberapa kasus orang pribadi seperti kita ketahui posisinya orang pribadi itu bisa jadi subjek pajak luar negeri juga. Orang pribadi dalam hal ini WNI pada dasarnya harusnya adalah WPDN. Dalam kasus seperti apa WNI bisa menjadi WPLN? Antara lain apabila WNI berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari serta dalam jangka waktu 12 bulan tentunya, serta memenuhi persyaratan antara lain bertempat tinggal di luar Indonesia, memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia, kemudian tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia, menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain,
dan persyaratan tertentu lainnya. Ini adalah persyaratannya apabila subjek pajak orang pribadi hendak dianggap sebagai SPLN. Yang pertama tadi, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan tempat persinggahan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin traveling, itu nggak bisa dianggap sebagai bertinggal secara permanen, karena mungkin kan pakai hotel dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia. Kegiatan utama tersebut dapat dibuktikan dengan sumber penghasilan yang berada di luar Indonesia. Kemudian suami, istri, anak, atau keluarga tinggal di luar Indonesia, dan atau menjadi organisasi agama, pendidikan, sosial, kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Memiliki di sini bukan berarti kita mempunyai suatu properti, tapi maksudnya menjalankan atau mempunyai kegiatan yang dijalankan di luar Indonesia. Persyaratan 1-3 tersebut harus dipenuhi secara berjenjang, di mana bertempat tinggal di luar negeri merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, apabila kita sudah memenuhi ketiga persyaratan ini, persyaratan keempat dan kelima merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi setelah tadi syarat-syaratnya secara faktual sudah terpenuhi, kemudian persyaratan keempat adalah menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain. Nah, ini dapat dibuktikan dengan SKD atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara tersebut dengan ketentuan dalam bahasa Inggris tentunya, paling sedikit mencantumkan nama WNI, tanggal terbit, periode berlaku, dan nama serta tanda tangan yang setara oleh pejabat berwenang di negara yurisdiksi tersebut. Kemudian periode SKD berakhir paling lama 6 bulan sebelum pembuktian status subjek pajak. Ini adalah syarat keempat untuk menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain. Persyaratan yang kelima atau persyaratan tertentu lainnya ini juga harus dipenuhi adalah telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI menjadi SPDN. Jadi kewajiban perpajakannya harus selesai dulu nih. Jadi udah nggak ada tunggakan pajak, nggak ada pajak terhutang. Kemudian memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh DJP. Ini adalah syaratnya. Jadi mungkin kapan sih bisa dianggap sebagai WPLN WNI? Misalnya nih Bapak Ibu dapat penugasan kerja di luar negeri selama lebih dari 1 tahun, bisa dianggap sebagai subjek pajak luar negeri apabila semua syarat-syarat ini sudah terpenuhi. Kemudian tata caranya. Tadi kan perlu ada surat keterangan ya Bapak Ibu. Tata cara untuk mendapatkan surat keterangan seperti berikut. Pertama, WPOP memenuhi persyaratan. Tadi syarat-syarat yang 5 tadi itu harus dipenuhi. Kemudian mengajukan permohonan. Permohonan ini dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang akan ditetapkan oleh DJP. Dan nanti apabila kan mungkin belum ada ya, nanti akan diatur lebih lanjut mungkin. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, maka permohonan dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke KPP. Jadi pertama itu mengajukan permohonan, kemudian melampirkan dokumen-dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut, diberikan kepada DJP, dan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima lengkap, maka KPP atas nama DJP berdasarkan hasil penelitian, jadi diteliti dulu, akan mengeluarkan, apabila memenuhi persyaratan, maka akan dikeluarkan surat keterangan WNI SPLN. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikeluarkan surat keterangan penolakan WNI SPLN. Nah, apabila tadi dalam waktu 30 hari ternyata belum diterbitkan nih, maka permohonan tersebut dianggap diterima
dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah batas waktu terlewati. Jadi dalam waktu paling lama 35 hari itu harusnya sudah ada keluar satu bentuk ketetapan dari produk hukumnya dari KPP. Ini satu ilustrasi. Jadi untuk WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLN akan diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang PPH dan menjadi SPLN sejak meninggalkan Indonesia. Jadi perhitungan WPLN-nya itu dimulai saat meninggalkan Indonesia. WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN, dapat mengajukan permohonan tadi ya prosesnya untuk ditetapkan sebagai tadi itu untuk surat keterangannya ini dapat mengajukan permohonan untuk WPNE. WPNE ini karena kan posisinya mungkin setelah berapa tahun nanti kan akan kembali lagi ke Indonesia. Dengan melampirkan tadi dokumen-dokumen yang membuktikan niat tersebut dan secara nyata-nyata akan berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Tetap harus melakukan permohonan yang tadi 5 surat keterangan dari DJP-nya itu tadi ya. Kemudian bila nanti diketahui secara nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan untuk SPLN tadi, maka akan dibatalkan penetapan sebagai WPNE non-efektif dan akan balik ke SPDN, subjek pajak dalam negeri. PPh-nya juga akan dikenakan PPh keseluruhan atau worldwide SPDN. Untuk PPh pasal 26 sejak penerapan WPNE sampai dengan pembatalan non-efektifnya dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terhutang untuk tahan pajak bersangkutan. Penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WPNE karena dapat menunjukkan niat menjadi SPLN dikenakan PPh sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang PPH atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Jadi terbalik posisinya. Kalau biasanya kan kita penghasilan luar negeri itu yang jadi PPh pasal 26. Nah ini posisinya penghasilan dari Indonesia itu dianggap sebagai PPh pasal 26. Atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenakan pajak di Indonesia karena tadi yurisdiksinya di negara bersangkutan. Kita masuk ke agenda berikutnya untuk kriteria keahlian tertentu dan tata cara penggunaan PPh bagi WNA. Ini mungkin akan relevan bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian apabila perusahaan Bapak Ibu sekalian mempunyai ekspat atau mendatangkan ekspat dengan kriteria keahlian tertentu. Bagaimana perlakuan perpajakan atas WNA tersebut? Kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi WNA. Jadi ada ketentuan mengenai pengenaan PPh, jadi sekarang lebih jelas atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN. Tapi itu ada syarat-syaratnya. WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dengan syarat 1. Memiliki keahlian tertentu. 2. Berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN. Jadi sejak dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.
Kemudian ketentuan di atas tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Dalam jangka waktu 4 tahun dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN, ya. Dalam hal jangka waktu 4 tahun pajak WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak pertama kali WNA menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi mungkin kan ada beberapa kasus ekspat itu masuk, kemudian keluar lagi, terus masuk lagi ke Indonesia. Nah, batasannya itu hanya berlaku maksimal 4 tahun, dan 4 tahun ini dihitung sejak pertama kali menjadi SPDN. Kriteria keahlian tertentunya, WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing yang wajib memenuhi persyaratan mengenai pertama adalah penggunaan PKA yang ditetapkan oleh Menaker atau peneliti asing yang ditetapkan oleh Menristek atau Kepala BRNI. Kemudian kriteria keahlian tertentu meliputi satu, pasti keluarga negaranya asing ya. Kedua, memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau matematika yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, ijazah pendidikan, pengalaman kerja, serta kewajiban ahli pengetahuan. Kemudian tata caranya kurang lebih sama. Jadi WNA tersebut mengajukan permohonan secara elektronik atau permohonan diajukan secara tertulis langsung ke pos ke DJP. Kemudian DJP akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 hari, dan apabila memenuhi maka akan mengeluarkan surat persetujuan, dan apabila tidak memenuhi maka akan mengeluarkan surat penolakan. WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum diberlakukannya PMK ini dapat dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia sepanjang, jadi ini ada tulisannya, jangka waktu 4 tahun pajak belum terlampaui dan mengajukan permohonan. Dalam hal permohonan disetujui, maka pengenaan PPh dihitung sejak berlakunya Undang-Undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 tahun. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai ekspat yang bekerja sebelum dari penetapan Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan atau divalidasi. Tapi masa berlakunya itu hanya bisa dimulai itu sejak disahkannya atau berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tersebut. Dan berapa lama berlakunya? Maksimal 4 tahun. Jadi walaupun posisinya tadi sudah datang sebelumnya, bisa tetap, tapi posisinya ada ketentuan berlakunya sejak kapan dan sampai kapan berlakunya. Ini adalah contoh ilustrasinya. Mr. MS di sini adalah merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika. Pada tanggal 2 Januari, Mr. MS datang ke Indonesia untuk mengajar selama 6 bulan di salah satu sekolah menengah atau SMA internasional di Indonesia dalam rangka membantu persiapan lomba Olimpiade Fisika Internasional. Pada tanggal 1 Juli 2021, Mr. MS menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABC di Indonesia selama 4 tahun. Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Mr. MS mendaftarkan diri menjadi wajib pajak di KTP wilayah kerjanya, meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2021. Untuk tahun pajak 2021, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 sumber penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika, ada kodenya, yang tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagai dimaksud dalam lampiran PMK. Jadi di lampiran PMK 18 itu ada klasifikasi atau kode-kode
yang masuk dalam kriteria keahlian khusus atau tidak yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Kemudian yang kedua, penghasilan kedua adalah penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika. Metodenya di Universitas ABC yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran PMK 18 ini. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan bunga obligasi perusahaan swasta di Malaysia. Jadi untuk contoh kasus ini, terhitung sejak 1 Juli 2021, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai warga negara asing dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber di Indonesia. Dan untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. MS diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 PMK 18 ini. Jadi kayak tadi ya proseduralnya. Kemudian apabila permohonan disetujui, maka Mr. MS dapat dikenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan bersumber dari Indonesia terhitung sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2024, 4 tahun ya. Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan penggunaan PPH hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut, Mr. MS akan dikenai PPH penghasilan yang bersumber di Indonesia dan luar Indonesia atau low-wage income untuk tahun 2021. Apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, maka Mr. MS akan dikenakan pajak penghasilan atas yang di Indonesia, yang bersumber dari Indonesia maupun di luar Indonesia, atau tetap menggunakan konsep worldwide income. Ini adalah ilustrasinya. Jadi si Mr. MS ini tadi tanggal 2 Januari 2021 itu datang, kemudian mengajukan permohonan di 1 Juli 2021. Kemudian dalam hal permohonan disetujui, maka akan tangan pertama kali 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Mr. MS dapat dikenai PPH hanya untuk penghasilan yang diterima dari Indonesia atau diperoleh dari Indonesia. Atas penghasilan bunga obligasi tidak dapat memanfaatkan P3B. Kemudian berlakunya tadi ya 4 tahun sampai 31 Desember 2024. Kemudian ini contoh ilustrasi yang kedua, di mana Mr. AB merupakan warga negara Jepang. Nah, pada tanggal 2 Januari 2018, Mr. AB menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun dengan perusahaan konstruksi PT DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer pengembangan bisnis. Mr. AB telah terdaftar di KTP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2018. Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di sana. Kemudian, Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan PT DEF untuk jabatan yang baru, yaitu Kepala Proyek Ahli Teknik Lapangan untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak 1 April 2020 sampai 31 Maret 2023. Untuk contoh ini, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 sumber penghasilan, yaitu penghasilan sebagai manajer pengembangan bisnis PT DEF, tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu kalau di dalam PMK 18 ini. Kemudian penghasilan sebagai Kepala Proyek Ahli Teknik Lapangan PT DEF yang termasuk dalam pos jabatan tertentu dimaksud dalam lampiran PMK 18. Kemudian terhitung sejak 1 April 2020, Mr. AB ini sudah memenuhi kriteria sebagai warga negara asing dengan keahlian tertentu yang dapat dikenakan PPH hanya atas penghasilan yang bersumber di Indonesia. Dan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. AB
diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang diatur tadi. Dan apabila permohonannya disetujui, maka untuk tahun 2020 periode 1 April sampai dengan 1 November 2020, di mana ini adalah sebelum undang-undang disahkan atau berlaku, dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan di luar Indonesia, jadi worldwide tax income. Kemudian sejak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law berlaku, yaitu periode 2 November sampai dengan 31 Desember 2020, dikenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Jadi karena ini adalah masa transisi, masih ada pengenaan dari worldwide dan pengenaan hanya untuk penghasilan di Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2021 dikenakan sepanjang tahun dikenakan pajak penghasilan hanya atas yang bersumber di Indonesia karena tadi sudah disetujui. Kemudian untuk tahun 2022 dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima di Indonesia karena jangka waktunya masih maksimal 4 tahun tadi. Untuk tahun pajak 2023 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023 dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh juga dari Indonesia, diterima dan diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia karena sudah melebihi jangka waktu dari 4 tahun. Ini adalah ilustrasinya. Jadi kedatangan dia pertama. Jadi tadi kuncinya adalah kedatangan pertamanya kapan dan kapan pertama kali dia ditetapkan sebagai SPDN. Walaupun pergi nanti masuk lagi ke Indonesia, tapi posisinya dihitung sejak pertama kali menjadi SPDN. Itu sehubungan dengan status perpajakan orang pribadi, WNA atau WNI untuk lebih mendapatkan kepastian bagaimana dan penghindaran penggunaan pajak bergandanya. Jadi untuk topik berikutnya ini mungkin yang paling relevan dan paling ditunggu-tunggu mengenai dividen. Gimana sih perubahan pajak penghasilan atas dividen? Kita mulai saja. Jadi ini adalah summary-nya. Jadi dividen dalam negeri ini adalah untuk OP itu akan dikecualikan dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan dalam NKRI dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk badan itu tanpa syarat. Kalau dulu badan itu kan ada syarat kepemilikan berapa persen dan tanpa syarat. Kemudian untuk dividen dari luar negeri dibagi dua, untuk bursa dan non bursa. Untuk bursa dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan dalam NKRI dalam jangka waktu tertentu. Itu misalnya Bapak Ibu punya penghasilan dividen dari investasi perusahaan yang masuk bursa di luar negeri, itu akan dikecualikan. Akan dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di dalam NKRI dalam jangka waktu tertentu. Untuk non bursa itu ada syaratnya, diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkannya SKP pasal 18 Undang-Undang Profesional. Kemudian untuk penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri ini sama, diinvestasikan di dalam NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Yang terakhir, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT itu apabila dikecualikan menjadi objek pajak apabila diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu tertentu, penghasilannya berasal dari usaha aktif di luar negeri, bukan dari usaha yang lebih di luar negeri, dan penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri. Ini adalah detail untuk dividen dari dalam negeri. Jadi apabila dividen itu diterima oleh orang pribadi akan dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen yang diterima atau diperoleh harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.
Pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jika diinvestasikan kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh, maka dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian selisih dari dividen yang diterima dan diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, ini yang mungkin masih perlu penegasan lebih lanjut. Dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang itu seperti apa sih? Tarifnya apa? Apakah final 10% atau nanti akan masuk ke dalam tarif pasal 17 progresif? Karena kalau kita lihat di peraturan perundang-undangannya sendiri dan peraturan turunannya, untuk PPh final 10% atas dividen itu diatur di dalam PP, peraturan pemerintah, di mana 10% itu merupakan final dan pelaksanaannya melalui pemotongan atau withholding. Nah, itu PP-nya belum berubah. Nah, apakah nanti akan ada perubahan di PP atau gimana? Karena apabila seperti itu, karena posisinya tadi ini kita tidak dilakukan pemotongan, harusnya tidak bisa, karena PP itu hanya diatur melalui pemotongan. Ada kemungkinan juga berarti di sini dividen tersebut akan masuk ke dalam tarif progresif pasal 17. Jadi diperlakukan tarif progresif dengan rate maksimal 30%. Kemungkinan sih nanti akan ada perubahan peraturan untuk ini, maksudnya penjelasan lebih lanjut mungkin ya akan dikeluarkan. Karena kalau dilihat dari peraturannya disebutkan bahwa nanti harus melaporkan di dalam SPT massa. Ya, harusnya sih berarti masuk ke dalam SPT massa PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Tapi nanti mungkin ini yang masih debatable, ada beberapa yang beranggapan ini masuk ke final tetap 10%, ada yang harusnya berarti masuk ke tarif progresif. Jadi ini yang masih kita tunggu, ini masih belum ada satu certainty tarif mana yang akan dikenakan. Kemudian tata cara pengecualiannya adalah melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di dalam laporan SPT kita itu ada penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, kita tetap harus melaporkan penghasilan yang bukan objek pajak itu di dalam SPT. Nah, begitu juga dengan dividen ini. Nanti harus dimasukkan ke dalam SPT bagian non-objek. Kemudian tadi tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotongan pajak tanpa SKB. Jadi ini udah pasti ya, jadi tidak akan perusahaan yang membagikan dividen itu tidak akan melakukan pemotongan. Kemudian untuk yang diterima oleh BP Badan. Untuk yang diterima oleh BP Badan dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat. Jadi pembagian dividen yang dikecualikan itu harus didasarkan oleh RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara pengecualiannya sama, melaporkan dividen yang berasal dari negeri tersebut dalam SPT PPh Badan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi walaupun ini bukan taxable income, tetap harus kita laporkan. Kemudian tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB. Ini untuk treatment dividen, pembagian dividen dalam negeri. Jadi pajaknya dibebaskan apabila tadi harus diinvestasikan untuk orang pribadi. Kalau untuk badan tidak ada perubahan seperti itu. Bagaimana dengan dividen dari luar negeri? Dividen dari luar negeri apabila diterima oleh orang pribadi akan dikecualikan dari objek PPh sebesar dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan di dalam NKRI dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini tetap harus diinvestasikan dalam NKRI dan periode tertentu. Kemudian dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari
badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek itu diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya, jadi itu dikecualikan. Jadi tetap misalnya nih Bapak Ibu mendapatkan dividen 100 juta. Nah, atas 100 juta itu harus diinvestasikan kembali di NKRI untuk certain period. Apabila kurang dari 100 juta, maka selisihnya itu akan dikenakan tadi PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini juga sama tata cara pengecualiannya, tetap melaporkan dividen yang berasal dari luar negeri dan SPT sebagai penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Untuk WP badan dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lain di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitnya SKP PPh pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dividen yang dibagikan itu berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, merupakan dividen yang berasal dari laba setelah pajak mulai tahun pajak 2020 yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020. Tata caranya juga sama, tadi dilaporkan sebagai non-objek dalam SPT. Ini ketentuan lebih lanjutnya, dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan apabila kurang dari 30% dari earning after tax, maka dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari PPh. Selisihnya dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tersebut akan dikenakan pasal 17 Undang-Undang PPh, karena posisinya ini kan luar negeri ya, luar negeri itu nggak diatur untuk final, jadi masuknya langsung tarif progresif. Dan sisa earning after tax-nya dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dan atau selisih tadi itu tidak dikenakan. Kemudian untuk yang investasinya lebih dari 30% dari earning after tax, maka dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari PPh. Sisa after tax dikurangi dengan dividen diinvestasikan tidak dikenakan PPh. Jadi sama, ini masih dividen itu yang dikecualikan merupakan dividen yang didapatkan berdasarkan RUPS, dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rapat umum pemegang saham atau dividen interim termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Ini diatur di pasal 22 dan 23 PMK 18. Berikutnya ini sama tadi untuk yang BUT, jadi dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan lainnya di dalam NKRI dengan jangka waktu tertentu, paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Tata caranya juga sama, harus dilaporkan sebagai bukan objek pajak. Kemudian jika diinvestasikan kurang dari 30%, maka penghasilan setelah pajak dari BUT tersebut dikecualikan dari pengenalan PPh. Selisihnya itu dikurangi dari yang diinvestasikan, itu dikenakan PPh. Kemudian untuk sisa laba yang dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT diinvestasikan, itu tidak dikenakan PPh. Jadi intinya adalah dikecualikan sebesar nilai investasinya. Kemudian jika diinvestasikan lebih dari 30%, maka itu dikecualikan dari pengenalan PPh karena seluruhnya sudah diinvestasikan sesuai dengan tadi threshold persyaratannya. Ini juga sama sebenarnya, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT. Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan di NKRI jangka waktu tertentu, penghasilannya berasal dari usaha aktif di luar negeri, bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri,
penghasilan yang berasal dari luar negeri tersebut bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri dan harus tetap dilaporkan sebagai penghasilan bukan objek pajak. Jika diinvestasikan kurang dari penghasilan dari luar negeri tersebut, jadi sama ya, hanya sebesar ini yang diinvestasikan. Untuk laporan investasinya sendiri, kita masuk ke dalam jangka waktu investasi dan bentuk investasinya. Jadi untuk investasinya sendiri itu cukup banyak dan bervariasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa di dalam bentuk SBNRI, obligasi, investasi pada bank persepsi, kemudian penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan sebagai pemegang saham, kemudian penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan, jadi yang sudah ada sebagai pemegang saham, kemudian kerjasama dengan lembaga pengelolaan investasi, penyaluran pinjaman bagi usaha mikro kecil dalam NKRI, bentuk investasi lainnya yang sah menjadi undang-undang. Ini sebenarnya cukup banyak dan bisa dilihat nanti di dalam peraturan PMK sendiri. Bahkan tabungan giro itu juga masuk, deposit itu juga masuk ke dalam bentuk investasi. Nah, untuk batasan investasinya adalah akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir untuk tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain. Jadi ketentuannya mirip dengan SPT OP atau SPT badan sih. Jadi batas waktu investasi itu diinvestasikan paling lama sesuai dengan akhir bulan ketiga. Contohnya misalnya dapat dividen itu di bulan Agustus. Batas waktu investasinya itu bisa mulai dari saat diterimanya dividen atau paling lama itu harus misalnya orang pribadi, berarti paling lama Maret itu udah harus diinvestasikan. Kemudian untuk badan berarti paling lama itu April. Nanti ada bentuk laporannya dan ini diatur di dalam lampiran PMK-nya, harus melaporkan laporan realisasi. Dan ini jangka waktunya memang bersamaan dengan SPT ya, SPT OP ataupun SPT badan. Di situ diatur investasi dividen yang diterima, kemudian diinvestasikan dalam bentuk apa, kurang lebih seperti itu. Tapi memang tidak diatur sejauh ini yang saya lihat belum diatur lebih lanjut apakah harus baru atau harus khusus terpisah seperti laporan repatriasi, di mana kan kalau untuk repatriasi itu kan ada saluran investasi tertentu yang diatur atau bebas. Misalnya tadi dalam bentuk deposit, apakah posisinya itu depositonya itu harus deposito di bank tertentu nanti akan ditunjuk? Harusnya sih tidak ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apakah misalnya tadi di dalam giro, apakah dimasukkan dalam bentuk investasi di dalam tabungan atau itu dalam tabungan yang sudah ada, atau harus dibentuk tabungan baru sendiri untuk di-maintain selama 3 tahun untuk periode tertentunya tadi itu dipenuhi. Kemudian untuk jangka waktunya tadi ya, jangka waktu holding investasi adalah paling singkat 3 tahun terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima, dan investasi tidak dapat dialihkan kecuali dalam bentuk investasi sesuai ketentuan. Jadi boleh berubah formnya, tapi posisinya tidak boleh dialihkan atau misalnya untuk dikonsumsi gitu, mungkin itu nggak bisa. Jadi posisinya sesuai dengan bentuk bentuk investasi yang diatur. Jadi tadi mungkin kalau misalnya pertama dimasukkan ke dalam tabungan atau deposito, kemudian ternyata mau dialihkan, bisa dialihkan misalnya, saya mau penyertaan modal untuk mendirikan perusahaan, penyertaan modal baru, itu bisa, karena itu masih diatur dalam bentuk investasi sesuai dengan ketentuan. Ini adalah laporan realisasinya. Jadi WP yang mendapatkan pengecualian tersebut harus menyampaikan realisasi secara elektronik
melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP kecuali WP Badan yang menerima dividen tanpa syarat. Kemudian laporan disampaikan berkala, paling lambat akhir bulan ketiga untuk WPOP, akhir bulan keempat untuk WP Badan setelah tahun pajak berakhir. Laporan tersebut disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain. Jadi ini konsepnya kurang lebih sama dengan mungkin Bapak Ibu yang mengikuti tax amnesty atau ada laporan repatriasi atau laporan penanaman modal di deklarasi dalam negeri. Ini kurang lebih sama bentuknya, intinya adalah untuk realisasi investasinya disampaikan selama periode tertentu. Tapi untuk formatnya sendiri itu diatur dalam PMK 18 di lampiran PMK 18. Mungkin nanti bisa dilihat. Pengecualian dari objek pajak atas pengecualian dari objek pajak atas dividen yang berasal dalam negeri yang diterima atau diperoleh WPOP atau badan dalam negeri, dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri dilaksanakan dengan melaporkan dividen atau penghasilan tersebut dalam SPT tahunan sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak. Tadi udah ya dimasukin ke dalam kalau Bapak Ibu lihat SPT itu ada satu bagian sendiri yang mengatur untuk penghasilan bukan objek pajak. Kemudian dividen yang berasal dari dalam negeri dikecualikan dari objek PPh, tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa AB. Jika tidak memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara dan jangka waktu investasi, maka terhutang PPh saat dividen atau penghasilan lainnya diterima atau diperoleh. PPh terhutang atas dividen yang berasal dari dalam negeri wajib disetor sendiri oleh WPOP dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat kita mendapatkan kepastian untuk setor sendirinya sendiri itu dengan tarif berapa sih dilaporkan dalam SPT masa. Berarti seharusnya sih memang tetap SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, tapi kita coba tunggu lebih lanjutnya nanti. PPh disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. WPOP melakukan pembayaran PPh yang terhutang dan telah mendapatkan validasi nomor transaksi penerima negara dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasi. Jadi ini bukti bayarnya, NTPN itu sudah dianggap sebagai sudah melaporkan. Jadi ini sama kayak ketentuan kalau Bapak Ibu menggunakan PP23 di mana ketika kita bayar itu dianggap sudah lapor juga. Jadi harusnya kalau melihat dari bentuk peraturannya ini akan balik ke pengenaan PPh final 10%. Oke. Ini contohnya. Jadi untuk ilustrasi contoh laporan realisasi investasi, di mana Tuan A memiliki saham PT XYZ pada tahun 2019 dan PT XYZ membukukan laba setelah pajak sebesar 100 juta. Pada tanggal 3 November, PT XYZ membagikan dividen 30% dari laba setelah pajak. Dividen sebesar 30 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Atas dividen yang diterima, Tuan A sebesar 30 juta tersebut dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ketentuan pelaporan investasi Tuan A adalah sebagai berikut. Jadi, Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia akhir bulan Maret 2021. Kemudian jangka waktu investasi paling singkat 3 tahun, dimulai 3 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Tuan A menyampaikan laporan realisasi untuk periode pertama paling lambat itu bulan Maret 2021, untuk periode 3 November sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian yang kedua paling lambat akhir bulan Maret 2022 untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ketiga paling lambat pada akhir bulan Maret 2023 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2020.
Ini yang dividen terakhir ini. Kemudian masih ada 2 lagi, mungkin agak cepat aja kita untuk supaya bisa ada sesi tanya jawabnya. Ini berikut adalah subjek berikutnya adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Mungkin ini nggak terlalu relevan dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin apabila perusahaan Bapak Ibu sekalian istilahnya bersinggungan dengan penyelenggara ibadah haji, itu mungkin ini akan jadi relevan. Jadi pengertian BPKH sendiri adalah Badan Pengelola Keuangan Haji, lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji. Kemudian penerimaan BPKH itu bentuknya setoran BPIH dan atau BPIH khusus, nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dan atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat. Dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus huruf A dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu dalam huruf B yang diterima oleh BPKH dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ini penghasilan yang dikecualikan. Jadi tadi dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus, kemudian hasil pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu berupa tadi bisa imbalan bunga hasil biro deposito, deposito dan tabungan, kemudian imbalan hasil obligasi syariah, dividen, bagian laba, itu tidak termasuk dalam penghasilan dari pengembangan tapi tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana ABD ini. Itu dikecualikan dari potutnya, potut PPH dengan menggunakan surat keterangan tidak dilakukan potut PPH. Kemudian penghasilan yang diterima BPKH selain tadi itu dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPH. Jadi, ketentuan pembukuannya BPKH harus menyelenggarakan pembukaan terpisah untuk memiliki usaha yang penghasilan dikenakan bersifat final atau tidak final atau menerima perolehan penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Ketentuan kebenaran biayanya juga itu diatur dengan ketentuan umum biasanya biaya terkait dengan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dan atau telah dikenakan PPH bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, untuk biaya-biaya bersama ini dilakukan pembebanan secara proporsional. Kita masuk ke materi yang terakhir. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang dikecualikan dari objek PPH. Jadi badan atau lembaga keagamaan adalah badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan. Sedangkan untuk badan lembaga sosial itu badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya, pemeliharaan orang usia lanjut atau panti jompo, pemeliharaan anak yatim dan atau piatu, anak atau orang terlantar dan anak atau orang cacat, santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, keturunan sosial, dan penyimpangan perilaku, tindakan kekerasan dan sejenisnya, pemberian beasiswa atau pelestarian lingkungan hidup.
Sisa lebih ini merupakan selisih dari perhitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan atau bukan objek PPh, dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk bantuan sumbangan atau harta hibahan sertanya tidak ada hubungan istimewa dengan pihak penerima. Kemudian biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial dan atau keagamaan dan atau biaya pengadaan barang dan atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan kegiatan sosial atau keagamaan. Tidak termasuk hubungan istimewa berupa kepemilikan, berupa hubungan kepemilikan dan penguasaan apabila pemberi dan penerima bantuan, sumbangan dan atau harta hibahan merupakan badan lembaga sosial keagamaan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan tersebut dikecualikan sebagai objek pajak apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pertama pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan sosial dan atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih. Yang kedua dialokasikan dalam bentuk dana abadi dalam hal dapat sisa penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga dilakukan paling lambat yang dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh. Sarana dan prasarana ini sarana itu sarana kegiatan sosial dan keagamaan. Prasarana bisa berbentuk gedung, tanah, kantor, rumah ibadah, fasilitas umum. Tapi ini harus berada dalam wilayah NKRI. Sarana dan prasarana kegiatan sosial dan atau keagamaan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak hasil. Kemudian dana abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program sosial atau keagamaan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi dengan syarat dapat pengaturan dana abadi di instansi terkait dan bila disetujui oleh pimpinan badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan dan pejabat instansi pemerintahan terkait. Dana abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan resiko terkelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengembangan dana abadi sebagaimana maksud di atas dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan sosial atau keagamaan. Dalam hal penggunaan dana abadi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan, atas dana abadi tersebut menjadi objek PPh. Pada tahun pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal. Ini untuk alokasi fasum, jadi penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan atau pengadaan sarana prasarana dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum atau diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan lain sepanjang ada di dalam wilayah NKRI. Penggunaan sisa lebih tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial atau keagamaan pemberi. Kemudian untuk laporan jumlah sisa lebih, badan atau lembaga sosial atau keagamaan harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana. Jadi laporan realisasinya. Laporan jumlah sisa lebih disampaikan kepada KPP setiap tahun sebagai lampiran SPT. Selain laporan, badan atau lembaga juga harus membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti penutup. Sisa lebih sebagai objek PPh. Jadi jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 tahun diakui sebagai objek pajak penghasilan pada akhir tahun pajak setelah jangka 4 tahun tersebut berakhir.
Jumlah sisa yang dimaksud wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT PPh tahunan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal. Sekian untuk pemaparan materi. Sampai bertemu kembali pada event SFC Pre-Morning Briefing Maret 2021 series berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.